Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Matematika. Masih bersama saya Pak Wahyu Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal simulasi OSN-SD yang diselenggarakan oleh Puspresnas ya. Soal yang dijadikan sebagai soal simulasi kemarin. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Jadi soal di sini tidak saya urutkan dari 1 sampai 30 acak ya, karena yang saya dapatnya juga acak. Kemudian setiap orang juga beda-beda soalnya. Langsung aja. Soal pertama. Andika mencampurkan 1 liter jus jeruk murni, 1 liter jus sirsak murni, dan 1 liter air. Andika memberikan setengah hasil campuran tersebut. Berarti asalnya kan 3 ya. Asalnya 3 diberikan setengahnya. Berarti tinggal 1,5. Nah, jeruk murninya ada setengah, sirsaknya setengah, airnya setengah. Andika memberikan setengah hasil campuran tersebut ke Sarah. Selanjutnya, Andika menambahkan lagi sisanya dengan setengah liter air dan setengah liter jeruk murni. Berapa persen jus jeruk murni yang dimiliki oleh Andika sekarang? Nah, jeruknya tadi kan tinggal setengah ya, 0,5 ya berarti ya. 0,5 ditambah lagi ke 0,5 lagi. Nah, bawahnya tadi kan masih 1,5 campurannya. Ketambahan ini setengah liter air dan setengah liter jeruk murni kan berarti 1 toh. Nah, kalikan 100%. Berarti ini menjadi 1/2,5 kalikan 100%. 100 bagi 2,5 adalah 40. Jadi jawabannya adalah 40%. A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Angka satuan dari hasil operasi berikut adalah, oke, angka satuannya. Yang pertama, 1, kan angka satuannya 1 ya. 1 kali 3 kan ini 3. Ini angka satuannya 5. Ya. Jadi kalau bilangan ganjil dikalikan dengan 5, angka satuannya pasti 5. Nah, kalau bilangan genap dikalikan dengan 5, angka satuannya pasti 0. Nah, ini setelah suku ketiga dan seterusnya kan ada 5 terus tuh. Ya. Suku ketiga dan seterusnya ini ada 5 terus. Nah, ada 5 terus. Ini total sukunya ada yang pertama 1 suku sampai 2021, berarti ada 2019 suku ya yang ini ya. Ini ada 2019 suku. Berarti 2019 kan ganjil kali 5 kan 5. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, ini yang D. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Banyak bilangan dari 1, asli dari 1 sampai 102 yang kuadratnya dibagi dengan 8 bersisa 4. Jadi bilangan kuadrat itu ya kalau dibagi dengan 8, ya ini yang genap. Contoh 2. 2 itu kan kuadratnya kan 4. 4 dibagi 8 bersisa 4. Kalau yang kelipatan 4, kalau dikuadratkan pasti habis. Ya. Kalau 6 itu kan bukan kelipatan 4. Ya. 6 itu kalau dikuadratkan 36. Dibagi 8, sisanya 4. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan yang bukan kelipatan 4. Kan gitu. Yang bukan kelipatan 4. Jadi dari 1 sampai 102 yang bukan kelipatan 4. Nah, bilangan genap sendiri dari 1 sampai 102 itu kan ada 51 ya. Bilangan genapnya ada 51. Tinggal 102 dibagi 2. Jadi gini, 102 dibagi 2. Dikurangi dengan 102 dibagi dengan 4. Nah, dibulatkan tapi karena tidak bisa dibagi 4 ya. 51 dikurangi 25. Jadi jawabannya adalah 26. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Persentase banyak pasien COVID-19 yang sembuh di Provinsi A dan B sampai bulan Desember 2020 masing-masing 90% dan 80%.
rata-rata gabungan persentase banyak pasien sembuh dari kedua provinsi tersebut 86,2/3. Ini kalau dijadikan pecahan biasa itu kan sama dengan 250/3%. Dan jumlah pasien COVID-19 di provinsi A adalah 100.000. Maka banyak pasien COVID-19 di provinsi B sampai bulan Desember adalah oke. Jadi kalau gabungannya kan tuh ya 290/3%. Kita misalkan aja yang provinsi A misalkan pasiennya adalah A meskipun kita sudah tahu 100.000 ya. Berarti kan 0,9 A. Nah, karena 90/100 tuh. Yang pasien B itu kan berarti 0,8 B. Nah, ini sama dengan 250/3 kalau jadikan ini kan dalam bentuk persen. Kalau dijadikan dalam bentuk pecahan biasa kan sama dengan begini, 250/300 ya, karena persen itu per 100. Jadi 5/6. 5/6 A plus B. Nah, kali silang. 5,4 A 4,8 B sama dengan 5A plus 5B. Jadi 0,4 A sama dengan 0,2 A. Kita bagi 0,2 aja. Menjadi 2A. Oh ini B ya yang kanan ya. Itu sama dengan B. Jadi B-nya itu 2A. Jadi pasien COVID di provinsi B itu 200.000 berarti ya. Jadi 200.000. Nah, yang sembuh itu kan 80%. Jadi pasien B pasiennya 200.000. Yang sembuh 80%, berarti yang masih terjangkit kan tinggal 20%. Nah, berarti 20/100 kali 200.000. Nah, 200.000 kalikan 20, 40.000. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam lingkaran berikut menunjukkan data 150 siswa SD Bina Karya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setiap siswa hanya diperbolehkan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Oke, gambar tidak pada ukuran sebenarnya. 150 siswanya ya. Saya perbesar lagi. Nah, ini seni musik ada 20%. 20. Ini futsalnya 24%. Nah, apabila diketahui banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket 42 anak. 42 anak. Nah, kita cari tahu aja seni musiknya berapa itu. Seni musik. Itu kan 20%. Berarti 20/100 kalikan 150 ya. Karena total siswanya tadi kan 150. Nah, ini 150 dibagi 10, 15 kalikan 2, 30. Kemudian futsal. 24%. Nah, dibagi 4. Dapat 6, ini dapat 25 ya. 150 dibagi 25 adalah 6, kalikan 6, 36. Nah, basketnya sendiri kan 42. Kita hitung, ini kan 66 tambah 42, 108. Berarti seni tarinya 42 juga berarti ya. 150 kurangi 30, kurangi 36, kurangi 42, kurangi 42. Kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati berarti basket dan seni tari. Jadi jawabannya adalah ini yang seni tari dan basket. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Pada permainan monopoli, Lintang memiliki uang mainan dengan pecahan sebagai berikut. Lintang akan membayar sewa tanah sebesar 2021. Banyak cara membayar sewa tanah yang bisa dilakukan Lintang adalah yang pertama,
kita bisa mendapatkan 500-nya 2 ya, tanpa 1000 dulu. 2 kali 500 4 kali 500 ya. Ditambah 2 kali 10 tambah 1 kan 2021. Sekarang kita pakai 1.000. Nah, berarti 1 kali 1000 ditambah 2 kali 500, 2 kali 20 tambah 1. Terakhir 2 kali 1000 tambah 2 kali 10 tambah 1. Berarti ada 3 cara berarti ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil panen Pak Agus 4 ton, 32 kuintal padi dijual ke pedagang. 85 kg diberikan ke tetangganya. Dan sisanya disimpan. Berapa kilogram padi yang disimpan? Oke. 4 ton itu kan sama dengan 40 ton ya. 40 ton. Jadi 40 ton itu 40 kuintal, maaf. 40 kuintal atau 4 ton itu kan 4.000 kilogram. Dikurangi 32 kuintal, 3.200. Dikurangi 85 karena diberikan ke tetangganya. 800 kurangi 85, 715 kilogram. Jadi jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suku ke 100 dari bentuk itu, oke. Yang pertama, penyebutnya ini kan 2 kali 3. Ini 3 kali 4. 4 kali 5. Nah, kalau suku pertama itu diawali 2 kali. Nah, suku kedua 3 kali. Suku ketiga 4 kali. Suku keempat 5 kali. Berarti kalau suku ke 100 ya tinggal 101 kali 102. Berarti 1 per 10.302. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Total 12 sampai 17. Nah, ini segi berapa ini? Ini kan sama dengan bangun ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segi 9. Ditambah yang tengah 360 derajat. Ingat, jumlah sudut pada segi N itu kan N-2 kalikan 180. Karena ini segi 9, berarti 9 dikurangi 2 kali 180. Yang tengah tambah 360 ya. Jadi 7 kalikan 180, 1260 ditambah 360. Jadi 1620. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perhatikan diagram berikut dengan cermat. Banyak pengunjung taman bermain. Rata-rata banyak pengunjung adalah 33. Jadi totalnya adalah 6 kali 33 ya. Totalnya 198. Jadi Jumat dan Rabu, banyak Jumat itu ya. Tinggal ngurangi aja 198 kurangi 45 40 20 25. 45 40 kan 85 tambah 20 105 tambah 25 130. Berarti 68. Kita lihat jawabannya yang 68, tapi Jumat lebih banyak ya. Yang jumlahnya 68 itu cuman A dan B. Tapi yang B kan sama. Sementara di sini Jumat dengan Rabu itu banyak kan Jumat, ya kan? Berarti Rabu dan Jumat ya 32 dan 36. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Look at the following feature. Luas daerahnya adalah, oke, ini kan 7. Nah, kalau itu panjangnya 15, berarti di sini kan 8. Nah, ini kan 7, ini 3.
Persegi panjangnya 7 kali 15. Segitiganya setengah kali 3 kali 8. 105 tambah 12. Jadi jawabannya 117. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa banyak susunan huruf yang dapat terbentuk dari semua huruf C, O, V, I, D dengan ketentuan V dan D selalu berdampingan. Oke, jadi sama halnya kita menyusun empat jenis gitu ya. Karena V dan D kan berdampingan kan. 4 jenis kan berarti 4 faktorial. Karena V dan D itu bisa bolak-balik. Nah, V dan D itu bisa bolak-balik, berarti kalikan 2 saja. 4 faktorial itu kan kita tahu ya, bahwasanya 4 faktorial itu kan 24. Kalikan 2, 48 berarti. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa banyak semua kata KSN yang mungkin dapat dirangkai dengan menghubungkan petak-petak yang bersisian? Contohnya di bawah ini. Oke, KSN. Oke, saya perbesar. Nah, K yang tengah. K yang tengah ini kan bisa ke S kan 4 kali. Masing-masing S itu bisa ke N 2 kali. Berarti 4 kali 2. K yang pinggir ini ada 2. Masing-masing bisa ke S. Nah, K-nya ada 2. Masing-masing ke S bisa 2 cara. Ya. Sementara S-nya ke N itu masing-masing ada 2 cara juga. Nah, berarti 8 tambah 8 ya, 16. Jadi jawabannya adalah ini. Yang apa C itu ya. Berikutnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada gambar berikut luasnya 576. Akar 576 itu kan sama dengan 24. Ya, 24. Ini panjangnya 24. Berarti kalau ini separuhnya, ini berarti sama dengan 12. Kan gitu. Pertanyaannya luas daerah yang diarsir. Nah, ini kita misalkan dengan R. Nah, ini AE itu kan panjangnya juga 12 karena jari-jari seperempat lingkaran itu kan. Nah, ini berarti R, berarti ini adalah 24 min R. Gitu ya. Kita gunakan Pitagoras. Jadi R kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 24 min R dikuadratkan. R kuadrat tambah 144, 48, maaf 576 ya. Dikurangi 48R ditambah R kuadrat. R-nya bisa dicoret. Jadi 48R 576 kurangi 144. 432. Jadi R-nya 432 dibagi 48. Yaitu 9. R-nya adalah 9. Oke, berikutnya. Pertanyaannya itu kan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, diarsir. Berarti yang diarsir itu adalah 1/4 lingkaran besar. Nah, berarti 1/4 pi kalikan jari-jarinya 24 kuadrat 24. Kemudian dikurangi 3/4-nya kan. Nah, berarti kurangi 3/4 pi kalikan dengan 9 kuadrat. 576 dibagi 4 adalah 144. Nah, 144 pi. Ini 9 kuadrat itu 81 kalikan 3 kan 243. 243 dibagi 4 ya. 243 dibagi 4 itu kan sama dengan 63/4 ya. Nah, 63/4. Sehingga kita bisa dapatkan
83 1/4 pi. Jadi jawabannya adalah apa ini? B. Oke, kita lanjutkan ke soal, kalau tidak salah ini sudah ke 15 ya. Nanti ini saya jadikan 2 part video. Soal terakhir pada video ini. Agus bersepeda menempuh jarak 40 km. Ia menggunakan sepertiga waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 30 km per jam. Setengah waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dan sisanya untuk beristirahat. Nah, berarti kan gini. Waktunya misalkan T ya. Waktu total waktu itu T. Istirahatnya berarti T kurangi setengah T, kurangi sepertiga T. 6 kurangi 3T, kurangi 2T per 6. Jadi 1/6 T. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan ya. 40 km itu kalau setengahnya kecepatannya 30, sepertiganya 30, setengahnya 20. Jadi 1/3 T kali 30 tambah setengah T kali 20 hasilnya 40. Dalam bentuk jam itu ya T-nya ya. T jam itu ya. 30 bagi 3 10 berarti 10 T. Ini juga 10 T. Nah, 20 T 40 berarti T-nya 2. T-nya 2 jam ya. Berarti istirahatnya adalah istirahat 1/6 2 jam itu kan sama dengan 120 menit. Berarti 20 menit. Andi menuliskan bilangan asli dari 1, 2, sampai 16 pada peta 4 kali 4 yang pertama. Bima menuliskan bilangan asli 1, 2, sampai 16 pada peta 4 kali 4 yang kedua. Cahya menjumlahkan setiap bilangan pada peta pertama dan kedua yang bersesuaian. Kemudian menuliskannya pada peta ketiga. Maksimal banyaknya bilangan kelipatan 7 yang mungkin ditulis Cahya adalah, oke. Jadi dari 1 sampai 16 yang ketika dibagi 7 bersisa 1 itu kan ada dibagi 7 bersisa 1 ada 2 ya. Kalau dibagi 7 sisa 2, 1 8 15 maaf ada 3 ya. Kalau dibagi 7 bersisa 2 berarti 2 9 16 ada 3 juga. Kalau bersisa 3 berarti 3 sama 10 ada 2. Dibagi 7 bersisa 4 ada 2. Dibagi 7 bersisa 5 ada 5 dan 12 ada 2. Bersisa 6, 6 dan 13 yaitu ada 2. Dan habis ya, atau 0 itu ada 2 juga. Nah, berarti totalnya kan sudah 16 itu. Yang bersesuaian ini adalah jumlahnya habis dibagi 7. Oke. 1 kita bisa pasangkan dengan 6. Nah, berarti ini kan 3, 1 6-nya ada 2, berarti cukup 2 yang bisa ditulis. Nah, 2 dipasangkan dengan 5. Nah, 2 3, yang 5 2, berarti masih 2 yang ditulis ya. Oke, berarti masih 1 dan 2 yang enggak berpasangan tadi. Kemudian 3 dengan 4, sebaliknya 4 dengan 3, ada 2 2 kan? Oke, kemudian 5 dipasangkan lagi dengan 2. 6 dengan 1 ada 2, 0 ya dengan 0. Berarti ada 14. Yang tidak berpasangan itu yang dibagi 7 1 ada 1, dibagi 7 2 ada 1. Jadi ada 14. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. 10 Desember 2020 adalah hari Kamis. Pertanyaannya adalah 150 hari lagi. 150
itu kalau dibagi dengan 7 ya, 150 kalau dibagi dengan 7 itu kan bersisa 3 ya. Berarti 3 hari setelah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang Minggu adalah Sunday ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika 2021 adalah P pangkat S kalikan Q pangkat T dengan P dan Q prima, maka P plus Q plus S plus T. Oke. 2021 itu kan kita bisa pakai 47 kali 43. Nah, karena 47 dan 43 itu kan sama-sama prima ya. Berarti S-nya 1, T-nya juga 1. Berarti P plus Q plus S plus T. Berarti 47 tambah 43 tambah 1 tambah 1 yaitu 92. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Positive integer A and B satisfy the equation. Oke. A dan B itu bilangan bulat positif yang memenuhi itu. Nilai minimum dari A plus B adalah, oke, ini kita bisa jabarkan begini. 20A plus 21B kan bisa begini. 20 kalikan A tambah B ya kan, ditambah dengan B itu sama dengan 2021. Ya, oke. Sebisa mungkin, nah pilihannya opsinya ini kan kurang dari 100. Berarti A plus B ya kurang dari 100. Nah, kalau misalkan ya A plus B kan harus B-nya harus sebesar mungkin ya. B-nya harus sebesar mungkin. Nah, kalau misalkan A plus B-nya itu kan yang paling kecil. Bentar ya, 20A, berarti 20A tambah 20B, 21B. Oke. Nah, dari sini ya, A plus B itu kan mesti angka satuannya, B-nya ini mesti angka satuannya adalah 1 ya. Ya, jadi gini, B-nya angka satuannya 1. Kemudian, ini kita bisa pakai B-nya 1, katakanlah misalkan A plus B-nya kan mesti kurang dari 100. Nah, A plus B-nya kurang dari 100. Oke, berarti B-nya misalkan kalau misalkan 21 kalau B-nya 21. B-nya 21 kan A plus B-nya kan 100 kelebihan. Ya. Kalau misalkan B-nya adalah di bawahnya 41, kalau 31 enggak bisa. Oke, kalau B-nya 41, maka A plus B itu kan sama dengan 1980 dibagi 20. 99, oke. Berikutnya, B-nya sebesar mungkin kalau bisa. Berarti 61, 81, kalau B-nya 81. Nah, jadi A plus 2 plus B kali 20 itu kan sama dengan 2021 dibagi 20 dikurangi 81 ya. Maaf, jadi 1940 dibagi 20. Jadi 97 ya. B-nya harus sebesar mungkin ya. Jadi jawabannya adalah 97. Kalau misalkan B-nya 101 kan enggak boleh. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 2/7 dari 35% tabungan kakak adalah 0,5 dari 1 juta. Oke. 0,5 dari 1 juta itu kan sama dengan 500.000. Sementara 2/7 kalikan 35%, 35 dibagi 7 kan 5. 5 kali 2 kan 10%. Berarti 10/100 kali tabungan kakak itu kan sama dengan 0,5 dari 1.500.000 rupiah. Nah, nyolong coret. Berarti tabungan kakak 5 juta kan? 5 juta. Oke.
25% dari 3/5 tabungan kakak. 3/5 kali 25%, 25%. 25 dibagi 5 kan 5. 5 kali 3, 15. Berarti 15/100 kali 5 juta. Nah, jadi 750.000. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada hari Senin, Asep memiliki sejumlah kelereng. Pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, Asep memberikan kepada teman-temannya setengah dari jumlah kelereng yang dimiliki di hari sebelumnya ditambah 1 kelereng. Di hari Kamis, oke, berarti Senin itu masih punya itu, Selasa, Rabu, Kamis, membaginya 3 kali ya. Berarti hari Senin itu. Oke, misalkan banyak kelerengnya adalah X, banyak kelereng X. Nah, di hari Selasa, ini sisanya, itu kan tinggal setengah X dikurangi 1 kan. Kenapa setengah X dikurangi 1? Karena yang dibagikan adalah setengah X ditambah 1. Sekarang Rabu. Nah, Rabu itu berarti setengah kalikan setengah X min 1 dikurangi 1. Nah, berarti 1/4 X min setengah kurangi 1, yaitu 1/4 X min 3/2. Kemudian di hari Kamis, nah, berarti setengah 1/4 X min 3/2 kurangi 1. Berarti 1/8 X min 3/4 ya, dikurangi 1. Berarti min 7/4. Nah, ini itu kan sama dengan 0 kan, habis kan. Nah, berarti ini sama dengan, kan aja dengan 0. Jadi 1/8 X sama dengan 7/4. Jadi X-nya, ini sudah dicoret. 2 kali 7 yaitu 14. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ali dan Fauzan naik sepeda pada lintasan lurus yang menghubungkan titik A dan titik B sejauh 1.140 km. Ali mulai dari titik A menuju titik B. Oke. Kita gambar, kita ilustrasikan dengan gambar. Ya. Sedangkan Fauzan dari B menuju titik A. Pada waktu yang sama, pada 360 meter pertama, kecepatan Ali 2 kali kecepatan Fauzan. Oke, jadi ketika Ali menempuh 360, Fauzan ini separuhnya, berarti 180 ya. Nah, berarti jaraknya tinggal berapa? 1.140 kurangi 540, tinggal 600. Nah, pertanyaannya adalah, oke, sampai di 180 Fauzan kecepatannya tetap ya, 180 ini dapat 6 km. Berarti sampai di sini waktu pertama kan 180 dibagi dengan 6.000 ya. Nah, kalikan dengan 60 menit. Kemudian berikutnya yang 600 ini, ya, kalau sama-sama melaju kecepatan digabung. Fauzan tetap, setelah itu kan kecepatan Ali menjadi setengah kecepatan Fauzan. Ya, kecepatan Ali menjadi setengah kecepatan Fauzan. Jaraknya tinggal 600. Berarti 600 per total kecepatannya Fauzan tadi 6. Alinya 3. 6 tambah 3, 9. Ya, berarti 9.000. Nah, kalikan dengan 60. Ini bisa dicoret. Coret lagi. Nah, berarti 6. Ini tinggal
10 ya. Jadi ini dalam menit ya. 1,8 menit yang pertama. 1,8. Nolnya 2 coret. Nah, 60 kali 6, 360 bagi 94. Nah, berarti 5,8 menit. Nah, 5,8 menit, 0,8 menit kan sama dengan 48 detik. Berarti 5 menit 48 detik. Ya. Jadi jawabannya apa ya? D berarti. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Banyak cara menyusun 3 angka yang tidak nol dengan susunan genap, ganjil, genap. Yang hasil kali 3 angka tersebut kurang dari 20. Genap, ganjil, genap. Oke, tidak nol. Berarti yang pertama kita pakai 2. 2. Ya. Kali 1, ganjilnya kita pilih 1 dulu. Kali 2. Ini yang belakang kan bisa sampai 8 ya. Nah, yang belakang ini bisa 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 yang pertama. Berikutnya kalau misalkan ganjilnya itu 3. 2 kali 3, 6. Oke, 2. Berarti ada 1 ya. Oke, 2 ada 1. Nah, ini kan bisa dibolak-balik. Maaf tadi ini pertama. Ini ada 4 gini. Kalau yang pertama ini kan ada yang kembar ini. 2, 1, 2 ya. 2, 1, 2 kan tidak bisa dibolak-balik. Tapi 4, 6, 8 kan bisa dibolak-balik tuh. Nah, berarti ini 3 kali 2 tambah 1 yaitu 7. Nah, betul. Berarti 2, 3, 2 ada 1. Sekarang angkanya ini paling kecil 4. Nah, berarti 4 kali 1. Kalau pakai 2 kan udah dihitung di atas. Ya. Sekarang kita pakai 4 itu sendiri. Nah, jadi ada 1 juga ya. Berarti totalnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut berikutnya. Keluarga Pak Umar memiliki 5 orang anak. Anak tertua berumur 3 kali anak termuda. Termuda tak misalkan dengan A. Termuda misalkan dengan A. Ya. Tertua 3A. Nah, 3 anak lainnya masing-masing 13 tahun lebih dari anak termuda, berarti A plus 13. Kemudian lebih 10 tahun dari anak termuda, berarti A plus 10. Kemudian 3A min 12. Terakhir A itu sendiri ya. Itu rata-ratanya 16,6, berarti 83. 3A, 4A, 5A, 8A, 9A. 13 tambah 10, 23. 23 kurangi dengan 12 adalah 11 ya. Oke, jadi plus 11. 83. Jadi 9A. 11-nya pindah kanan. Jadi 83 kurangi 11, 72. Jadi A-nya adalah 8. Anak termuda itu 8. Nah, berarti ini kan 24. Ini 21. 18. 3A min 12. 24 kurangi 12 yaitu 12. Yang ini 8. Berarti anak ketiga, berarti yang 18 ya. Anak ketiga usianya 18 tahun. Oke, berikutnya. Banyak bilangan ratusan yang memiliki paling sedikit satu angka 7 dan satu angka 8.
sedikitnya punya satu angka 7. Jadi gini, ini tanpa nol ya, tanpa nol. Yang pertama tanpa nol. Nah, tanpa nol, beda semua. Susunannya kan gini, 76A kan ada 6 cara tuh. 6 cara kan 3 faktorial kan 6 cara ya. Kemudian A-nya itu kan bisa dipilih selain 0. Berarti ada 10 digit kan. Yang tidak dipakai kan 076. Berarti ada 3 kan tinggal 7 ya. 6 kali 7 yaitu 42. Oke, berikutnya. Oh ini 8 ya, 78. Pakai 0 sekarang. Bentuknya gini, 780. Angka pertama kan bisa 7 dan 8. Ada 2 cara. Yang kedua kan bisa yang tidak dipakai di pertama tadi. Nolnya kan boleh. Nah, berarti ada 4. Kemudian 7-nya yang double. Berarti 787. Ini 3 faktorial per 2 faktorial. Yang kembar ada 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. Kemudian 788 sama ya, 3 juga. Di total 46 tambah 6. Jadi 52 bilangan. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. 2 buah prisma. Oke, sudutnya itu siku-siku intinya. AB ini 8. Kemudian BC-nya 10. Ini 10. Berarti AC ini 6 ya, pakai Pythagoras. CF-nya 12. KL-nya 3. 3. LG-nya 4. LG ini 4. Nah, berarti ini 5 ini. Kemudian EK, KH, HB sama. Oke. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Pertanyaannya adalah luasnya ini. Luas bangun ini. Yang prisma yang besar itu. Nah, yang bawah ini kan 8 kali 12. Ya. Yang samping ini berarti 12 kali 6 ya. Yang samping ini tadi. Kemudian yang samping depan ini nanti baru ada yang dikurangi gitu aja. Ini samping depan ini kan 12 kali 10. Terus ditambah lagi dengan ini 6 kali 8. Sebenarnya kan setengah kali 8 kali 6. Cuman ada 2 kan. Yang depan saya sama belakang. Tinggal 6 kali 8. Nah, terus dikurangi. Dikurangi yang ini. HKJG. Nah, HKJG-nya itu kan kalau CF-nya 12, berarti ini kan 4 ya. Berarti 4 kali 5. Terus ditambah yang depan-depan ini. Nah, 4 kali 3. Ya, kemudian 4 kali 4. Kemudian yang depan sini 4 kali 3 juga. Kita hitung. 96, 72, 120, 48, kurangi 20. Bentar. Kurangi 20, tambah 12, tambah 16, tambah 12. Ini 28 ya. 168, 288, 316, 316, 24, itu 40, jadi 356 ya. Jadi jawabannya adalah ini B.
Next, kita lanjutkan ke berikutnya. Diketahui dua pecahan jumlahnya 3/12. Misalkan A plus B. 3/12. Selisihnya A min B 1/10. Berarti A lebih besar itu. Bilangan terbesar siapa? Tinggal jumlah aja ini. Nah, 2A. Samakan penyebutnya. Penyebutnya 60 toh. 60. 15 tambah 6. 21/60. Gitu kan. Berarti A-nya 21/120. Sederhanakan jadi 7/40. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. 22 batang korek api memiliki ukuran yang sama, 3 cm. Ini tidak boleh dipotong-potong. Akan disusun sehingga membentuk persegi panjang. Luas maksimum persegi panjang yang mungkin 22 batang. Pertanyaannya adalah maksimum ya. Oke. 22. Kalau persegi panjang itu kan kelilingnya kan 2 kali panjang tambah lebar. Berarti panjang tambah lebarnya kan terdiri dari 11 batang korek api. Kita pakai 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 itu berarti 18 kalikan dengan 15. Yaitu 270. Nah, gampang sekali. Lanjut berikutnya. 4 buah lingkaran, jari-jarinya 2. Luas daerah yang diarsir. Ingat ya, kalau ada bangun seperti ini misalkan S, luas diarsir itu adalah 4/7 S kuadrat. Nah, ini kan ada 4 ya, ada 4 bangun seperti ini. Jari-jarinya kan 2 ya. Nah, berarti itu adalah 4 kalikan dengan 4/7 kali 2 kuadrat. Berarti 64/7. Nah, 64/7. 64/7. Jawabannya di sini dalam bentuk pi. Mana yang bentuknya adalah 64/7? Kalau A tidak mungkin. Pi kan 22/7. Nah, 44 kurangi 28. Nah, yang ini, yang C, 88 dikurangi 56. Wah, enggak. Masih banyak. Ya, D, ini kan 176. Ini kan D, ini kan 8 kali 22. 176. Dikurangi dengan 16 kali 7, 112/7. 64/7. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Oke, soal terakhir ini sepertinya. Kelas 4 di sekolah dasar Kenari terdiri dari 4A, 4B, 4C, dan 4D. Rata-rata nilai matematika keempat kelas adalah 78. Diketahui rata-rata gabungan kelas 4A dan 4B. Jadi jumlahnya A dan B. Muridnya ya kita anggap banyaknya A dan B gitu aja. Jadi kan 76 kalikan A plus B. Gabungan kelas 4C dan 4D 80. Berarti 80 kalikan C plus D. Nah, ini didapatkan jumlah nilai 78 kalikan. Nah, begini ya. Perbandingan banyaknya siswa kelas 4A, 4B, 4C, 4D yang mungkin. Nah, yang mungkin. Ini jadi 76A tambah 76B tambah 80C tambah 80D 78A 78B 78C tambah 78D. Nah, A-nya pindah kanan dan B-nya juga pindah kanan, yang C-nya pindah kiri. Jadi
2C tambah 2D sama dengan 2A tambah 2B. Jadi C tambah D itu A plus B. Jadi perbandingan antara C tambah D dengan A plus B itu sama. Kita tinggal mengecek jawaban kan yang mungkin. Nah, A tambah B yang A 11. C tambah D 13. Berarti salah. Yang B 6 tambah 6 12. 5 tambah 7 12. Berarti benar. Jawabannya adalah B. Kita coba cek yang C. 7 tambah 6 13. 6 tambah 5 11. Tidak benar. 7 tambah 6 13. 5 tambah 6 11. Nah, tidak benar. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Oke, demikian pembahasan 15 soal simulasi OSN-SD 2022 oleh Puspresnas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.